Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan Mahardika, saya dari kelas 9G, dan di video kali ini saya mau membuat video tentang pengaruh atau dampak globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari. Dan untuk pembahasan videonya, kita lanjut ke video berikut. Nah, sebenarnya globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Oke, untuk itu, mari kita bahas berbagai dampak atau pengaruh positif dan negatif globalisasi. Selamat menonton! Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Tak berasa, rupanya globalisasi ini memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dampak atau pengaruh positif saja yang diberikan oleh globalisasi, tetapi juga berpengaruh atau berdampak negatif. Oleh karena itu, kita seharusnya sudah bisa menyikapi globalisasi ini dengan bijaksana. Jangan sampai globalisasi ini berdampak buruk bagi kita. Oke, sekarang kita akan bahas dampak positif globalisasi. Yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Oke, untuk yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadinya efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Oke, untuk yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara, salah satunya Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Oke, untuk yang keempat yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut. Oke, untuk yang kelima yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu, mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat, tetapi saat ini berkomunikasi sudah bergeser, di antaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media sosial, dan sebagainya. Saat ini media berkomunikasi telah lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik pesan kita sudah tersampaikan. Oke, untuk yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Oke, dan untuk yang terakhir yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Nah, selanjutnya kita akan bahas
Dampak-dampak negatif globalisasi. Globalisasi selain menjadi peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Apa aja sih dampak-dampak negatifnya? Mari kita pelajari satu persatu. Oke, untuk yang pertama yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan rasa nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Lalu, mengapa yang ditiru adalah bangsa Eropa dan Amerika? Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal, kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Oke, untuk yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Oke, dan untuk yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Oke, untuk yang keempat yaitu kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum, seperti pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Oke, untuk yang kelima yaitu pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun, demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yakni pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Oke, untuk yang keenam yaitu kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency. Menurut Kartini Kartono, menjelaskan bahwa kenakalan remaja sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Oke, dan untuk yang terakhir yaitu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan dan kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepentingan terhadap sesama tampak mulai pudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa, perlahan-lahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Sekian video dari saya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.